Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innahu la yati ar-rajulu as-saminu al-'azim yawm al-qiyamah la yazinu 'inda Allahi janaha ba'udatin, muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, sesungguhnya sungguh akan datang di hari kiamat nanti seorang yang gemuk, yang besar, gemuk, dan dia besar. Ternyata ketika di mizan, ditimbang, tidaklah beratnya dia dalam timbangan di sisi Allah Subhanahu wa taala sesayap nyamuk pun tidak. Muttafaqun alaih. Berkata Syekh rahimahullahu taala, kata beliau rahimahullahu taala, Al-Mu'allif Imam Nawawi rahimahullahu taala membawakan hadis ini dalam bab yang sedang kita baca. Lian al-ghaliba anna simnah innama ta'ti minal batnah atau minal batanah, karena gemuk itu datangnya karena sebab fitnah, yani min kasratil akal, karena sebab banyak makan. Wa kasratul akli tadullu ala kasratil mali wal ghina. Dan banyak makan itu menunjukkan dia banyak harta, banyak kekayaan. Wal ghalibu, padahal mayoritasnya, alal agniya, mayoritas orang-orang kaya itu, pada mereka al-bataru wal asyaru wa kufru nimah. Banyak mereka mayoritasnya sombong. Banyak mereka itu mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini karena dikatakan dia orang yang gemuk, besar, karena kebanyakan orang gemuk itu banyak makan. Banyak makan itu menunjukkan dia banyak harta, banyak kekayaan, kaya. Dan banyaknya orang kaya itu, kata beliau, angkuh sombong dari kebenaran dan kufur nikmat. Sehingga orang ini pun ketika di mizan, ditimbang, beratnya tidak sampai seberat sayap nyamuk pun. Rahimahullah ta'ala, kita innahum yaumul qiyamati yakununa bihadhil masabah, sehingga dari kiamat mereka pun demikian keadaannya. Ketika ditimbang, beratnya amal mereka tidak sampai seberat nyamuk pun. Yu'ta birajul azim as-samin, yani kathir al-lahm wasyaham, azim kabil jism, ya, didatangkan di hari kiamat nanti seorang yang besar, yang gemuk, karena banyak dagingnya, banyak lemaknya, besar badannya, tetapi la yazinu indallah yaumul qiyamah, ketika ditimbang di sisi Allah Subhanahu wa taala, timbangannya tidak seberat nyamuk pun. Ini sekali lagi, ya, gemuk yang disebabkan karena banyak makan,
yang banyak makannya dari orang kaya yang sombong, angkuh dari kebenaran dan kufur nikmat. Beliau sendiri dalam syarah kitab Tauhid ketika menjelaskan hadis yang masyhur, khairun nasi qarni, thumma alladziina yalunahum, thumma alladziina yalunahum, ketika menjelaskan tentang keutamaan generasi sahabat tabi'in dan tabi'in, beliau Rasul menyatakan, thumma ya'ti qaumun, thumma ya'ti ba'dahum qaumun yashhadun wa la yustashhadun wa yanzurun wa la yufun. Iya, mendatang setelah dari sahabat tabi'in dan tabi'in, segenap utama orang-orang yang mereka bersaksi dalam keadaan tidak diminta saksi jadi saksi. Ya, mereka bernazar tidak menaikkan nadarnya, wa yadhhar fihi musliman. Dan nampak dari mereka, pada diri mereka, ya, siman ini gemuk. Kata Syekh menyatakan, gemuk ada dua. Gemuk ada dua. Gemuk yang turunan. Walaupun dia makannya dikit, tapi memang turun gemuk. Ada gemuk yang kedua ini, yang dengan sebab tana'um bid dunia. Dengan sebab dia memang, ya, lebih mementingkan perkara dunia, mementingkan badannya, makanannya. Ini yang dimaksud dalam hadis. Ya, bukan yang kedua, yang memang dia turunan gemuk. Berikutnya yang beliau sebutkan rahimahullahu ta'ala, kata Syekh rahimahullahu ta'ala, wa fi hadzal hadis, dalam hadis ini ada faedah itsbatul wazn yaumil qiyamah. Ya, menunjukkan adanya timbangan di hari kiamat. Wa qad dalla ala dzalika kitabullah subhanahu wa ta'ala, qala Allah ta'ala, wa nadha'ul mawazina al-qista yaumil qiyamah. Wa qala ta'ala, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, qala ahlul ilmi, berkata para ulama, faman rajahat hasanatuhu ala sayyiatihi fahuwa minal jannah. Ketika ditimbang nanti di hari kiamat, barang siapa yang kebaikannya lebih berat daripada kejelekannya, maka dia adalah ahlul jannah. Waman rajahat sayyiatuhu ala hasanatihi, barang siapa yang timbangan amal jeleknya ternyata lebih banyak daripada amal banyak baiknya, istahaqqa an yu'adzaba finnar, maka dia pantas untuk dapat disiksa di neraka. Wa man tasawat hasanatu wa sayyi'atuhu, adapun yang sama antara kebaikan dan timbangan baik dan buruknya, kana min ahlil araf, dialah yang termasuk al-araf yang disebutkan dalam surat al-araf. Alladzina yakununa bil jannah wan nar li muddatin, ya, yang akan berada di tempat bil jannah wan nar dalam beberapa lama, ala hasabi, sesuai dengan ma yasyaallah, yang Allah kehendaki, wa bi nihayati yadkhulunal jannah. Yang terpenting dari sini kata beliau rahimahullah wa ta'ala fil hadis, at-tahdziru min qaulil insan la yahtammu illa bi nafsihi, ai bi tan'imi jasadihi. Ini yang terpenting. Nah, di sini tahdzir, peringatan, jangan sampai seorang itu keadaannya di dunia hanya mementingkan dirinya, ai kenikmatan jasadnya. Waladhi yanbaghi al-aqili an yahtamma bi tan'imi qalbihi. Yang seyogianya seorang berakal itu mementingkan adalah mementingkan kenikmatan kalbunya. Wa ilmul qalbi insan, dan kenikmatan kalbu seseorang itu caranya ada dengan fitrah. Bil fitrah, yaitu iltizamu dinillahi azza wa jalla. Iya, itu terus konsisten di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Nama Allah a'lam.